Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kita sampai pada episode 200 dari seorang ibu usia 47 tahun, 0813 6594 dan seterusnya. Salam Pak, saya seorang ibu berumur 47 tahun dan sudah mengikuti EBC tentang Satan dari set 1. Saya mau tanya Pak, apakah ada benang merah antara Satan dan Adam atau manusia? Apabila Adam dijadikan corpus delicti untuk membuktikan kesalahan setan, seharusnya ada suatu persamaan antara manusia dan setan, kerup sebelum jatuh, sehingga manusia dianggap oleh Allah mampu atau sepadan untuk dijadikan corpus delicti bagi kesalahan setan dan bukan malaikat lain. Apa karena sama-sama ciptaan Allah memiliki kehendak bebas atau ada kualitas spesial pada manusia yang pada taraf tertentu mampu mengalahkan setan? Kalau saya lihatnya ekstrim memang. Bahwa manusia dan Hillel bin Sakar sebenarnya memiliki kualitas yang sama dan potensi yang sama. Hanya bedanya setan nggak bisa diperbaiki karena sudah mentok, sementara manusia bersifat progresif namun secara kualitas setara. Implikasinya manusia sebenarnya mampu berjuang mengalahkan tipu muslihat setan bersama Roh Kudus dan teladan Yesus serta kebenaran, karena manusia adalah jagoan Allah. Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih, Tuhan berkati. Ibu ini hebat ya. Ibu hebat. Ibu hebat. Nah, ini yang jadi masalah adalah yang pertama, memang setan itu bukan mantan malaikat. Saya jelaskan secara khusus dalam satu pertemuan. 2 sesi khusus membahas itu. Ya. Di pertemuan yang ke-18, pertemuan terakhir. Memang ada kecurigaan bahwa ada unsur-unsur di dalam diri Hillel bin Sakar atau setan yang juga dimiliki manusia, di antaranya adalah kebebasan. Soal progresivitas, setan memang sudah mentok, itu betul, tidak bisa progresif. Sedangkan manusia karena mengalami atau melakukan dosa disebabkan karena pihak bujukan luar, manusia masih bisa diperbaiki. Jadi nanti ini akan saya bahas khusus di EBC Setan sesi pertemuan yang ke-18 ya. Terima kasih Bu, saya setuju Ibu, pandangan Ibu juga tidak beda dengan saya ya. Nomor HP tidak ingin disebutkan ya. Mohon nomor HP tidak disebutkan. Oke. Salam Bapak, saya mau bertanya. Saya punya teman dulu waktu kami kuliah. Saya sempat sharing dengan dia karena dia saat itu menghadapi kesulitan. Dia berasal dari keluarga yang kurang secara ekonomi. Posisinya mama papanya bekerja serabutan dan hanya cukup untuk makan sehari-hari. Teman saya ini cari kuliah sambil kerja untuk menambah penghasilan. Namun teman saya ini punya lifestyle yang mengikuti tren. Biasanya soal pakaian, hangout, traveling dengan teman-teman yang lain. Tidak jarang dia pinjam uang pada teman-teman tapi kesulitan untuk mengembalikannya. Untuk mendukung stylenya akhirnya dia pacaran dengan seorang duda beragama lain dan sudah memiliki anak. Saya waktu itu sudah memberikan masukan untuk tidak meneruskan hubungan tersebut. Namun setelah wisuda, karena kesibukan juga, saya jarang berkomunikasi dengan dia. 1-2 tahun kemudian saya mendengar bahwa dia sudah menikah dengan duda tersebut dan pindah agama. Dia sudah memiliki anak dari hasil pernikahannya. Namun saat saya tanya-tanya kabar, ternyata dia dalam hati menyesal mengambil keputusan itu. Namun posisinya sulit karena suaminya termasuk yang sangat taat dengan agamanya.
Dia bilang bahwa meskipun dia melakukan kegiatan agama, suaminya dan sudah pindah agama, dalam hatinya dia masih berdoa dalam nama Yesus. Tapi dia merasa tidak nyaman karena seperti orang yang munafik, berdoa secara agama lain, tapi dalam hatinya berdoa dalam nama Yesus. Menurut Bapak bagaimana dia harus bersikap? Dia harus bersikap kembali kepada Yesus walaupun dia harus dicerai oleh suami. Dia harus lebih memilih Yesus daripada memilih yang lain. Tapi setelah jadi Kristen, dia harus belajar serupa dengan Yesus. Jangan hanya beragama Kristen, percuma. Beragama Kristen tapi tidak makin serupa dengan Yesus juga percuma. Saya sudah kehabisan kata-kata karena waktu kuliah itu saya sudah mencoba membuka pikirannya, memberi saran masukan. Namun dia memilih untuk meneruskan hubungannya dan sekarang dia menyesal tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi nasihatmu adalah dia kembali kepada Yesus. Menjadi Kristen. Apapun resikonya. Dan belajar menjadi sempurna. Pulang ke rumah Bapak. Menjadi anggota keluarga kerajaan. Apapun resikonya. Apapun. Kehilangan apapun dan siapapun. Dia tidak bisa munafik seperti ini. Karena Yesus berkata, kalau kamu tidak mengaku aku depan manusia, aku juga tidak mengaku kamu di hadapan Bapa di surga. Itu masalahnya. Ya. Jadi dia harus mengaku di depan manusia. Dan kalau kamu sudah menasihati dia masih nggak mau tahu, jangan maksa ya. Biar saja. Dan banyak bicara nanti kamu sendiri capek. Tunjukkan saya sikap mengasihi dia, tapi tidak usah memaksa. 0821 5727 dan seterusnya, Ibu Guru Agama usia 50 tahun. Salam Pak Era, saya terima kasih sekali sama Bapak di surga dipertemukan dengan Bapak. Awalnya saya kurang tertarik, tapi ketika saya seksama mengikuti semua pelayanan Bapak di YouTube, saya sangat diberkati sekali. Ku makin tahu siapan bagaimana diriku yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Boleh ku bertanya beberapa hal Pak? Apakah acara Abam ditayangkan setiap hari dan jam berapa supaya bisa atur waktunya? Ini bisa ditayangkan, Ibu bisa mengikuti siaran tunda. Artinya bisa di kapan saja Ibu bisa mengikuti, ya, mendownload juga, ya. Bagaimana caranya Pak menghadapi suami dan anak-anak yang tidak terlalu mau diajak untuk buat mesbah keluarga setiap malam? Kalau mau kentara sekali cuma ogah-ogahan seperti terpaksa sekali. Buktinya Pak, kalau saya tidak ajak ya langsung ngorok saja. Saya memang sedikit keras untuk mendidik soal takut akan Tuhan karena saya takut Pak keluargaku tidak masuk LP3. Saya rindu sekali mereka juga hati yang sungguh mengasihi Tuhan seperti yang sudah kurasakan selama ini. Yang pertama, Ibu jangan mengajak mereka berdoa pada saat yang tidak tepat. Jadi kalau memang saat tidak tepat, ya jangan dipaksa berdoa. Udah malam, udah ngantuk, capek, pulang kuliah, pulang kerja, ya sudah, enggak usah. Akhirnya nanti mesbah keluarga jadi siksaan. Nah, satu. Yang kedua, buat jadwal. Besok ya, hari ini kita nggak ada acara ya, dari habis makan jam 7 kita doa. Jadi Ibu sudah jadwalkan jauh-jauh hari, tidak minta mendadak. Ingat itu. Ya. Kalau sibuk jangan maksa. 2, buat jadwal supaya mereka tahu. 3, jangan bertele-tele. Mulailah 30 menit. Kalaupun 20 menit, enggak apa-apa. Kalaupun 15 menit, mulai agar mereka menyukai. Jangan Ibu mengenakan ukuran baju Ibu ke badan mereka. Mereka tidak siap lama-lama. Jangan bertele-tele, jangan khotbah panjang-panjang, renungan singkat saja, atau baca satu tulisan saya di buku, ya, sepotong, lalu doa. Ajak mereka berdoa satu persatu, digilir. Ingat, jangan lama-lama sampai jenuh. Oke. Kenapa Pak? Apakah suami rata-rata tidak meminta maaf kalau jelas-jelas dia melakukan kesalahan? Salahkah saya kalau saya pun dalam diam terus sampai dia mau sadar dan kesalahannya?
Biasanya berhari-hari boleh itu Pak. Kalau suami salah ditunjukkan salahnya demi kebaikan dia. Soal minta maaf atau tidak jangan dipaksa. Yang kedua, memberitahu kesalahan orang juga perlu waktu. Kapan, di mana, lihat situasinya bagaimana, lalu caranya. Ya. Kapan, di mana, lihat suasananya, ya, dan caranya. Dan kalau dia tidak minta maaf, jangan memaksa suami atau siapapun untuk minta maaf. Pak, apakah suami-suami rata-rata? Ya, saya tidak katakan rata-rata. Kadang-kadang istri atau wanita pun juga susah minta maaf. Ada suami-suami kalau salah minta maaf, tapi istri tidak. Ada yang begitu juga. Ya, ini bukan tergantung jenis kelamin, tapi tergantung dari individu. Anak saya yang pertama barusan diwisuda, sudah usia 27 tahun. Kelihatannya dia anak yang baik, tapi sering muncul ego dan kesombongannya yang saya takuti. Bagaimana saya menghadapinya dengan bijaksana, Pak? Mengingat usianya sudah tidak muda lagi. Ibu jadi berkat, jadi teladan, arahkan untuk mendengar suara kebenaran. Tentu ibu harus berdoa. Itu PR penting, PR utama ibu untuk anak. Oke. Nanti Tuhan akan memberikan hikmat, ya. Mohon sekali pencerahannya Pak sebagai Bapak rohani saya, walaupun belum bertemu secara langsung, tapi sangat dekat sekali hati saya. Oke, terima kasih. 08212526 dan seterusnya, ya. Anak laki-laki pria usia 20 tahun. Ini kesaksiannya bagus, ya. Ini anak zaman now, dibilang milenials maksudnya. Tetapi pecinta suara kebenaran, tumbuh dan besar di gereja yang selalu mengajarkan berkat jasmani sehingga menyebabkan aku sakit. Aku seorang milenial yang berteman sama dunia, punya teman sekolah yang kebarat-baratan. Ada di lingkungan pertemuan duniawi, kental sekali. Mulai lulus SMA tahun 2018, yang aku tidak bisa kuliah karena keterbatasan ekonomi orang tua. SBMPTN yang tak kunjung lulus selama 2 kali, hingga akhirnya ada tante yang mengajakku untuk kuliah ke Jerman. Tepat Maret 2020 setelah aku ujian sertifikat bahasa dan tepatnya COVID, aku dinyatakan tidak lulus sertifikat bahasa dan harus ulang sehingga membatalkan perjalanan ke Jerman. Aku pun sendiri nggak tahu kenapa bisa tidak lulus, padahal aku salah satu yang terbaik di kursus itu. Singkat waktu aku ketemu Truth ID di home YouTube dan aku klik iseng awalnya, ini apa sih? Ternyata pada saat itu Om Merah sedang berkhotbah dan mau selesai yang berkata ikuti lagi besok ya. Besoknya aku ikut. Hingga hari ini aku menulis pesan ini di bulan November 2020. Nggak tahu kenapa aku jadi punya jam doa hampir 30 menit karena sebelumnya tidak pernah doa. Om, pokoknya aku ini anak dunia deh, titik, tidak ada koma. Gereja jarang, berdoa jarang. Aku ini penikmat musik Om, walaupun nggak bisa main musik. Aku suka dengerin lagu walau tak ngerti artinya. Aku dengerin lagu rohani, luar negeri, dan lain-lain. Berjalan waktu aku dengan Om berkhotbah terus. Hingga suatu saat aku punya perasaan dekat sekali sama Bapak di surga. Di dalam doa pagiku awalnya aku selalu berdoa ingin ini, ingin itu. Mau kaya, mau sukses, mau segalanya. Yang duniawi 100% tanpa batas. Hingga pada saatnya aku tahu di dalam doaku ini semua hilang. Aku berdoa, gimana caranya aku menyenangkan hatimu? Ya, apakah bisa aku yang bobrok ini rasanya kaya sampai ini menyenangkan hatimu? Hati Tuhan maksudnya. Sejak itu dari hari ke hari aku merasakan kebobrokanku yang dunia tidak bisa lihat. Ternyata aku ini sakit Om. Aku ini koma, aku ini kalau mati pada saat ini rasanya udah fix 100% no debat, pasti masuk neraka. Hari demi hari Tuhan Tuhan kasih tahu ke aku kejelekanku dan Tuhan suruh aku benahin. Lalu Tuhan ampuni itu semua. Pada suatu hari Tuhan berkata, kamu nggak kuliah, kamu nggak ke Jerman.
Semua aku batalin karena aku mau ketemu. Karena aku, kata Tuhan, mau ketemu dekat sama aku. Di Jerman itu nanti kamu bisa seks bebas, narkoba, pengaruh gaya barat, sombong sama teman sekolah kamu. Karena kamu ke luar negeri. Dan Tuhan berkata, aku sayang banget sama kamu dan aku akan gak kasih kamu kuliah kalau kamu gak akrab sama aku. Aku tahu Om memang di Jerman itu gaya Eropa yang humanis dan bukan agamis. Semua temanku yang ke Jerman itu rusak hingga aku ubah doaku seperti ini. Tuhan, jangan berangkatkan aku ke Jerman dan batalkan semua rencanaku. Kalau Tuhan gak suka aku ke Jerman. Aku tadinya sudah bisa berangkat Om walaupun sertifikat bahasa gak lulus. Tapi datanglah COVID yang menutup kedutaan Jerman di Jakarta. Aku pikir kok Tuhan bisa ya, well planned banget ya. Yang buat jagain aku sampai aku gak bisa berangkat. Belum lagi ini Tuhan bilang kalau aku kuliah dan mendapatkan gelar lalu kaya dipandang orang sebuah kesuksesan itu bukanlah sukses bagi dia, bagi Tuhan. Kesuksesan aku itu sungguhnya nanti kalau Bapak peluk aku dan kenal sama nama saya yang sesungguhnya. Gak ngerti lagi deh, Bapak tuh baik. Rencana yang Bapak kasih buat aku menurut dunia terlihat sangat amat begitu buruk, tapi teramat amat baik menurut dia. Buset, panjang ini masih ya. Tapi ini bagus loh, kesaksiannya. Sulit mengungkapkan perasaan aku ini Om Eras. Aku melihat banyak temanku juga keduniawiannya kental sekali. Aku tidak pernah sesali share pengalaman ini di Instagram walaupun tak seutuh dan selengkap ini. Dan like-nya sedikit. Aku rasa mereka menilai aku ini aneh. Tapi aku tahu kalau ini yang Bapak mau, Bapak di surga mau. Gak ada yang mau aku tanyakan ke Om Eras. Aku punya masalah keluarga, ekonomi dan lain-lain yang ruwet kalau di mata dunia. Tapi aku rasa bukan masalah karena masalah aku sesungguhnya udah senangi hati Bapak atau belum nih gitu. Aku hingga saat ini masih sakit Om. Waktu itu koma. Ini maksud sakit jiwanya ya Om. Setiap aku berbuat salah yang klise rasanya seperti sombong, tersirat, iri dan lain-lain juga sakit ya Om Eras. Aku tahu saat dimana aku ngelakuin itu pasti Tuhan gak senang. Aku menganggap sekarang ada CCTV Bapak di mana-mana sehingga aku nggak bisa buat sembarangan. CCTV Bapak ada di HP-ku, di Instagram-ku, di kamarku, di dapurku, sampai dalam otakku dan perasaanku. CCTV-nya juga bukan cuma satu, tapi berbagai sisi. Hal ini buat aku benar-benar mau sempurna seperti Bapak dan serupa seperti Yesus. Kalau Yesus bisa berkata makananku hanya melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya, maka masa aku nggak bisa sih? Setiap hari dalam doa aku suka bilang, hari ini mau lebih baik dan lebih menyenangkan hati Bapa daripada kemarin. Kalau hari ini adalah hari terakhirku, maka aku mau sungguh-sungguh, maka aku mau serius sungguh-sungguh menyenangkan hatimu ya Bapa. Ternyata menjadi orang Kristen sesungguhnya itu sulit ya Om. Setengah mati rasanya untuk menyenangkan hati Bapak. Karena aku udah terlanjur berteman sama dunia. Satu tekad aku adalah aku bisa menyenangkan hati Bapak, tidak kompromi dan setengah-setengah. Memang masih melakukan kesalahan, tapi aku mau untuk melakukan tetapi aku tidak melakukan kesalahan hingga dalam doa aku tidak meminta maaf kepada Bapak karena aku tidak membuat dosa pada saat itu. Tuhan Yesus saja bisa tidak minta ampun karena dia tidak berbuat dosa. Maka aku tidak bisa. Ya kan Om, ini hebat nih. Ini sering dengar khotbah saya kata-kata saya dipakai semua di sini. Hebat ini kata-kata saya semua. Saya kagum nih. Satu pesan aja sih Om buat pecinta suara kebenaran. Untuk teman-teman seumuran gue yang millennials, lo semua bisa menyenangkan hati Bapak mulai hari ini. Yuk, bebenah biar kita nanti dipeluk dan dikenal Bapak di surga. Lo semua punya dosa pasti. Tuhan ampuni kok asal komitmen dulu nggak lakuin lagi ya. Terus punya jam doa ya lo yang pasti.
Untuk om dan tante, opa dan oma pecinta suara kebenaran. Aku ini umur 20 tahun. Mau dan bisa bertekad untuk berubah sehingga bisa menyenangkan hati Bapak. Masa om dan tante, opa dan oma nggak bisa? Hidup ini singkat loh om, tante, opa, oma. Kalau hidup yang singkat ini, kita menyenangkan hati Bapak, kita nanti akan merasakan kekekalan yang luar biasa. Wow, dan pasti om dan tante, opa, oma nggak menyesal deh udah menyenangkan hati Bapak selama hidup di bumi. Kita semua pasti ada masalah dari ringan sampai ribet bahkan ruwet. Aku pun juga ada yang sangat amat ruwet. Masalah duniawi memang ribet. Tapi jangan tenggelam masalah itu ya. Masalah sesungguhnya itu sudah senangin hati Bapak. Belum nih. Kadang masalah itu campur tangan Bapak loh. Karena dia mau kita berubah. Ingat aja Roma 8:28. Allah bekerja dalam segala hal. Mendatangkan kebaikan. Sayangnya bukan semua orang di mana-mana Allah akan bekerja dalam segala hal. Tetapi ada lanjutannya, yaitu bagi mereka yang mengasihi dia. Ya enggak om? Iya. Aduh kamu kok ikutin terus khotbah saya. Ini hebat ini. Aku sekarang enggak yakin bisa masuk LB3 apa enggak. Tapi sangat amat yakin kalau aku bisa ketemu Bapak dan dipeluknya. Ya sama aja sih. I hope you guys have a nice day. Dan untuk Om Eras sehat selalu ya beserta keluarga. Om Eras juga semakin hari harus semakin mantap, bulat hingga angka 100% untuk kita pulang bareng ke LB3. Hehehe. Sehat selalu dan jaga kesehatan ya Om Eras, pendengar Abam ini. See you all di LB3. God bless. Oke. Ini mesti diajak perang bareng nih. Ya. Usia 20 tahun ya. Namanya Raymond. Hebat ini. Ini luar biasa. Kalau boleh sih kesaksiannya di ini apa namanya? Ditulis atau diucapkan oleh Raymond sendiri lalu dilempar di Truth ID. Untuk anak-anak milenial sini perlu sekali nih. Hebat loh. Ya. Nanti Raymond dihubungin deh. Diminta untuk merekam lalu dikemas yang bagus supaya bisa didengar. Banyak orang tua yang ingin anak-anaknya seperti ini loh. Ya. Punya anak seperti ini bangga ya. Bersyukur ya. Aku juga punya anak. Ya. Anak saya lebih tua dari Raymond. Ya. Anak saya yang kedua saja wanita Stephanie Erastus. Lebih tua dari Raymond. Lebih tua 4 tahun. Melayani Tuhan juga. Ya, tulis buku baru-baru ini ada tulisannya bagus sekali dan banyak orang beli itu ya kesaksian hidupnya lalu ada beberapa kata mutiara ya. Nah ini anak-anak ini perlu sekali ya mengasihi diri seutuhnya. Mengasihi diri sendiri dan mengasihi seutuhnya itu beda banget, jauh itu. Mengasihi diri seutuhnya. Ya. Nanti bisa masuk Instagram Stephanie ada ya. Stephanie Erastus. Kita pengen loh punya anak-anak yang semua takut akan Allah, melayani Tuhan seperti Raymond ini. Justru ini yang menjadi beban kami bagaimana melayani kaum milenial. Saya pernah kepikir untuk tanya jawab khusus untuk pemuda. Khusus untuk pemuda, masalah-masalah pemuda. Mungkin juga langsung aja ya, langsung tanya jawab gitu. Nanti saya pikirkan deh waktunya. Lewat Instagram atau lewat Truth ID, nanti saya pikirkan. Ini kalau untuk pemuda penting sekali. Oke, wanita usia 52 tahun, 0896, 8779 dan seterusnya. Kepada Bapak Pendeta Erastus yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam Pak, saya mau sharing saja ya Pak. Tentang ayat firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 3, 5 dan 6. Ini mengenai
dilahirkan baru ya. Apakah perbedaan lahir baru dan dibaptis Roh Kudus? Apakah lahir baru itu dilahirkan kembali oleh roh yang berarti lahir berbarengan dengan baptisan roh? Wah, ini soal baptisan Roh Kudus ya. Dilahirkan kembali berarti dapat melihat kerajaan Allah. Apakah dilahirkan kembali berarti dibaptis roh? Jadi orang yang dilahirkan kembali berbarengan dengan dibaptis roh. Karena orang yang dilahirkan kembali dapat melihat kerajaan Allah dan saat itu juga dibaptis Roh Kudus sehingga melahirkan buah seperti yang pernah saya dengar Bapak mengatakan jika melahirkan buah itu tetap dan permanen. Jadi jika seseorang dilahirkan kembali saat itu juga dibaptis roh. Maka roh itu dapat melihat kerajaan Allah. Maka orang itu dapat melihat kerajaan Allah. Dan berubah total karena melahirkan buah. Salah satunya buah roh itu sukacita. Orang tersebut diumpamakan ulat menjadi kepompong, jadi orang tersebut berubah dari daging menjadi roh. Oke. Ini mengenai kelahiran baru. Nanti akan saya jelaskan juga di satu tema, karena tidak bisa saya menilai atau tidak bisa saya mengomentari tulisan ini karena kelahiran baru bukan satu hal yang sederhana. Makanya terima kasih untuk Ibu yang telah mengirimkan tulisan ini yang memacu saya untuk mengkhotbahkan mengenai kelahiran baru, ya, kaitannya dengan dibaptis oleh roh, ya. Saya kira cukup itu. Mohon maaf tidak saya jawab atau tidak saya komentari karena hal ini tidak bisa dikomentari atau dijawab dalam waktu singkat ya Bu. Nanti akan saya bahas dalam tema khusus ya. Waduh, makin hari itu pertanyaan makin banyak dan panjang-panjang tulisannya. 0822 551 dan seterusnya. Salam Pak Eras, terima kasih untuk khotbah-khotbah pengajaran yang mendewasakan rohani. Saya mengikuti pengajaran Pak Eras sejak tahun 2013, mulai dari khotbah audio sampai YouTube Truth ID sekarang ini. Dan saya juga punya dan sudah membaca beberapa buku Bapak yang saya beli dari website Rehoboth Ministry. Dan saya ingin membeli juga buku mengenai kitab Roma yang beberapa kali Bapak singgung ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan di Abam. Saya sudah WA staf Bapak yang melayani penjualan buku itu dan sudah mendapat beberapa judulnya. Izin bertanya Pak, meskipun ini mungkin termasuk dalam kategori tahu tidak menambah iman dan tidak tahu tidak mengurangi iman. Hanya saja tetap mengganjal di benak saya Pak. Baik. Yang ingin saya tanyakan adalah mengapa ada banyak informasi yang tidak persis sama yang ditulis dalam Alkitab, khususnya dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Antara ayat dalam pasal yang satu dengan ayat dalam pasal lainnya. Dalam kisah atau konteks yang sama. Misalnya, jumlah angkatan perang Raja Daud, hasil sensus. Oke. Dalam 2 Samuel, Daud membunuh 700 ekor kuda. 40 orang pasukan berkuda. Oke. Nama anak kedua Daud disebutkan bernama Gilead, sementara Stawere bernama Daniel. Oke. Jadi ada beberapa perbedaan data. Oke. Memang hal ini sudah dipersoalkan sejak saya masih kuliah. Jadi yang ini tidak sederhana. Ini bukan sesuatu yang kelas atau tingkatannya tahu tidak menambah iman dan tidak tahu pun tidak mengurangi iman. Bukan, ini hal prinsip. Lumayan prinsip maksud saya, lumayan. Supaya orang tidak meragukan Alkitab. Memang ada hal-hal yang kita tahu tidak menambah iman, tidak tahu tidak mengurangi iman. Tapi yang ini lumayan mengganggu dan bisa mengganggu kepercayaan kita kepada Alkitab. Nah, kita harus melihat bagaimana cara Alkitab ditulis. Alkitab ditulis di dalam kacamata penulisnya tanpa tendensius, tanpa interpretasi. Jadi apa yang dia pahami itu yang dia tulis. Dan justru ini sebenarnya menunjukkan kemurnian dari Alkitab yang tidak direkayasa.
Nah, Tuhan mengizinkan hal seperti ini. Nah, perbedaan-perbedaan seperti ini pasti bukan perbedaan yang prinsip. Jadi jawaban ini prinsip untuk diketahui, tetapi masalah kesalahan itu sendiri tidak menjadi prinsip. Karena pasti bukan hal-hal yang menyangkut major issue. Pasti minor issue. Ya. Dan masih banyak lagi informasi-informasi, ya. Seperti orang gila di Gadara, yang satu menulis 2, yang satu menulis 1. Menurut pengetahuan saya bahwa kitab-kitab PL itu ditulis oleh orang-orang yang berbeda dan sebagian juga dalam zaman yang berbeda. Jadi kemungkinan ada ketidakcocokan antara informasi yang satu dengan yang lain. Benar. Benar sekali. Alkitab ditulis oleh 40 penulis dalam rentang waktu sekitar 1.500 tahun. Itu perbedaannya bukan 20-30 tahun loh bro, ratusan tahun. Jadi kemungkinan data berbeda itu bisa. Tetapi ajaibnya bukan hal yang prinsip perbedaan tersebut. Itu hebat bukan? Itu menunjukkan kemurnian Alkitab. Jadi memang ditulis begitu saja, tidak ada maksud merekayasa atau tendensius kemana, tidak ada. Tidak sedikit kitab suci yang ditulis dengan direkayasa tertentu, yang ini tidak. Namun begitu hal ini mengganjal benak saya, mengapa ada begitu banyak informasi yang tidak match dan mengapa seperti Tuhan izinkan. Mohon pencerahannya Pak. Mohon maaf kalau salah bertanya. Oh enggak, ini bagus kok. Terima kasih sebelumnya atas respon Bapak. Diberkati ya Bapak dan pelayanan Rehoboth, GSKI Rehoboth Truth. Begini. Ini luar biasa. Seperti yang tadi saya katakan, Tuhan mengizinkan kesalahan itu. Karena supaya diketahui betapa murninya penulis Alkitab. Tidak tendensius, tidak membuat interpretasi. Nah, tetapi kesalahan itu atau perbedaan itu pasti tidak prinsip. Tidak ada pengaruhnya untuk kehidupan iman. Ajaib ya? Nah ini yang saya kira. Injil juga begitu, ditulis setelah sekian belas tahun dalam kemurnian. Dan tidak ada ya satu hal yang bertentangan secara prinsip. Bahkan tidak ada pertentangan sama sekali. Itu menunjukkan kemurnian Injil. Oke, cukup? Ya, saya berharap kita bisa bertemu lagi di episode yang akan datang, yaitu episode 201. Ini episode 200 ya, berikutnya 201. Tuhan berkati.